أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdih al-Mabadi' al-Mufidah, itu kitab seputar mustalah hadis. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu halaman yang ke-87. Qala al-mu'allifu astamahullah aqsamul haditsi min haitsu riwayatur ruwat. Pembagian hadis ditinjau dari sisi periwayatan para perawi. Karena para perawi itu ada yang meriwayatkan, saling meriwayatkan dari temannya, atau temannya meriwayatkan dari saudaranya, kemudian saudaranya tidak meriwayatkan dari temannya. Maksudnya ada yang akron, ada yang mudabbaj. Kalau akron itu nanti apa? Nah, barakallahu fiikum, salah satu temannya meriwayatkan dari temannya tadi itu, yang satunya tidak meriwayatkan darinya. Tapi kalau mudabbaj itu saling meriwayatkan. Kalau mudabbaj saling meriwayatkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah riwayatul aqran wa hiya riwayatu ahadil qarinain 'anil akhar duna an yarwiyal akhar anhu. Masyaallah. Riwayat aqran, perhatikan baik-baik. Riwayat aqran itu adalah yaitu riwayat salah seorang di antara dua teman dari yang lainnya dalam keadaan teman yang satunya ini tidak meriwayatkan darinya. Maksudnya contohnya gini, tidak saling meriwayatkan. Ada dua orang berteman, seperjuangan, sama-sama satu gurunya. Tapi si A sama si B ini, si A meriwayatkan dari si B, tapi si B tidak meriwayatkan dari si A. Itu namanya riwayat akron namanya. Paham maksudnya ya? Untuk membedakan dengan mudabbaj. Kalau mudabbaj nanti saling meriwayatkan. Dua orang yang berteman, bersaudara, paham ya? Berteman, bersaudara, saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B juga meriwayatkan dari si A. Saling bertatap muka. Paham ya? Itu namanya apa? Riwayat mudabbaj namanya. Kalau riwayatul aqran tidak. Memang dua orang ini berteman, sebaya, seusia, seumuran. Tapi contohnya tadi si A sama si B, si A meriwayatkan dari si B, tapi si B tidak meriwayatkan dari si A. Faham belum? Ini ada gambaran belum bisa? Itu namanya riwayat akron. Riwayat akron, yaitu periwayatan dari temannya, dari sahabatnya. Tapi sahabatnya ini enggak meriwayatkan darinya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Berbeda sama mudabbaj. Mudabbaj juga berteman, bersaudara juga, tapi saling meriwayatkan kalau mudabbaj. Faham bedanya? Faham bedanya? Ayo kita lihat. Wal aqran lughatan, aqran secara bahasa jam'u qarin, sahabat atau teman. Wa huwa sahib, ya kan? Sahib, sahabat atau teman. Wastilahan secara istilah al-mutaqarribuna fis sin wal isnad. Secara istilah itu adalah orang-orang yang berdekatan. Nah, barakallahu fikum, pada umurnya, maksudnya seumuran, seusia. Wal isnad atau nah barakallahu fikum, berdekatan di sini apa? Nah, maksudnya berkaitan masalah sanadnya. Maksudnya itu perawi tersebut kebanyakannya dia mengambil dari temannya. Kebanyakan sanadnya dia mengambil dari temannya. Nah, kita lihat nanti. Faham soalannya ya? Setelah istilah adalah al-mutaqarribuna fis sin. Aqran ini kalau dimaknakan setelah istilah adalah orang-orang yang berdekatan dari si umurnya, sebaya, seusia, seumuran gitu loh. Paham belum? Sama-sama seperjuangan. Nah, hanya saja si A sama si B ini tidak saling meriwayatkan. Maksudnya si A meriwayatkan dari si B, tapi si B tidak meriwayatkan dari si A. Itu namanya aqran. Kalau mudabbaj apa bagaimana tadi? Kalau mudabbaj saling meriwayatkan. A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si A. Itu namanya apa? Mudabbaj. Sekarang contohnya, antum Abdurrahman usianya berapa? 14. Antum 15. Sebaya, seusia, seumuran. Nah, suatu ketika Isa ini meriwayatkan dari Abdurrahman. Abdurrahman meriwayatkan dari Isa. Paham ya? Itu namanya apa? Riwayat apa? Mudabbaj atau aqran? Mudabbaj. Paham belum? Kalau aqran, Isa meriwayatkan dari Abdurrahman. Abdurrahman enggak meriwayatkan dari Isa, tapi kan seperjuangan. Seperjuangan, satu pondok, satu guruan itu. Itu namanya aqran. Sudah bisa bedakan Yusuf?
Ayo, mudah sekali. Kita lihat sini. Wa makna taqarrub fil isnad, makna taqarrub berdekatan di dalam masalah sanadnya maksudnya apa? Ayyakuna rawi qad akhadha an ghalibi man akhadha anhum qarinuh. Ini. Maksudnya adalah apa? Adalah perawi tersebut telah mengambil dari kebanyakan barakallahu fikum guru yang temannya itu mengambil dari mereka. Belum. Maksudnya apa? Maksudnya perawi ini dia mengambil hadisnya, mengambil riwayatnya, kebanyakannya dari apa? Dari guru yang diambil oleh temannya, itu loh. Paham belum? Jadi dia berteman, dua orang berteman ya, si A sama si B ini ya. Si B ini meriwayatkan kebanyakannya dari si A, paham ya? Kebanyakannya dari si A, yang si A ini apa? Mengambil dari gurunya. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Atau maknanya yang lebih tepat dengan ini adalah apa? Jadi antara si A sama si B itu berteman, bersahabat. Perhatikan Bapak ya. Si B ini kebanyakan riwayatannya mengambil dari gurunya si A. Dah itu paling mudahnya gitu. Itu berarti mutaqarribuna fil isnad. Paham belum? Abdullah paham enggak? Jadi kebanyakannya si B ini mengambil apa? Mengambil riwayat dari apa? Dari gurunya si A. Nah, seperti itu. Paham ya? Karena si A mengambil riwayat dari gurunya gitu. Si B ini kebanyakannya mengambil riwayat dari apa? Dari guru yang si A mengambil darinya. Misalnya, contohnya, riwayat Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi an Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Riwayatnya Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi dari siapa? Dari Mis'ar bin Kidam Al-Hilali wa huma qarinan. Dua ini bersahabat. Ya, dua perawi ini bersahabat. Qala Imam Al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim rahimahullah, la ahfad li Mis'ar an Taimi riwayatan. Aku tidak menghafal, nah barakallahu fikum, satu riwayat milik Mis'ar an Taimi. Maksudnya Mis'ar dari Taimi itu enggak ada, tapi kalau Taimi dari Mis'ar ada. Berarti apa? Akron kan? Sekarang Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi ini bersahabat dengan Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Al-Hakim mengatakan apa? Aku tidak menghafal adanya riwayat barakallahu fikum milik Mis'ar dari Taimi. Kalau Mis'ar bin Kidam Al-Hilali ini enggak ada riwayat dari Sulaiman bin Tarkhan. Yang ada itu Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi mengambil riwayat dari siapa? Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Berarti kan akron. Tidak saling meriwayatkan kan? Paham belum? Paham belum? Tak pahamkan lagi, antum pahami baik-baik ya. Paham belum antum? Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi ini bersahabat dengan siapa tadi? Mis'ar bin Kidam Al-Hilali, bersahabat. Qarinan, paham ya, bersahabat. Hanya saja kata Al-Hakim rahimahullah, Mis'ar bin Kidam Al-Hilali ini tidak meriwayatkan dari siapa? Tidak meriwayatkan dari Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Yang ada adalah riwayatnya Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Faham? Itu berarti riwayat apa? Akron. Riwayat apa? Riwayat akron. Kalau saling meriwayatkan namanya mudabbaj. Paham ya? Namanya apa? Mudabbaj. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa riwayatul mudabbaj, yang kedua ini, riwayat mudabbaj. Dibedakan, harus bisa bedakan, jangan gagal paham. Riwayat al-mudabbaj wa huwa riwayatu kilal qarinain anil akhar, ya kan? Yaitu periwayatan apa? Masing-masing kedua sahabat tersebut dari yang lainnya. Maksudnya saling meriwayatkan. Si A sama si B bersahabat, berteman. Si A mengambil hadis dari si B. Si B juga mengambil hadis dari si A. Ini namanya apa? Mudabbaj. Beda enggak dengan yang pertama tadi? Sangat berbeda. Perbedaannya mudah atau sulit? Sangat mudah sekali perbedaannya. Paham ya? Bedanya kalau mudabbaj saling meriwayatkan, selesai. Paham belum? Haddatsana A, misalkan si B ngomong kayak gitu. Suatu ketika si A ngomong haddatsana B, itu loh, saling meriwayatkan. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang pertama kan tidak saling meriwayatkan, tapi bersahabat, seusia, seumur, sebaya, seperjuangan, itu loh. Paham ya? Nah, hanya saja apa? Salah satu di antara keduanya meriwayatkan tapi enggak saling meriwayatkan. Paham belum? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, wal mudabbaj lughatan ismu maf'ulin min tadbij. Dabbaja, yudabbiju
tadbijan, mudabbaj. Mudabbaj itu secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata apa? Tadbij. Kenapa kok semua sandaran ke masdar? Karena pendapat yang rajih asal usul kata itu dari masdarnya bukan dari fi'ilnya. Paham ya? Walaupun para ulama ada yang mengatakan dari fi'ilnya, contohnya darban dari apa? Daraba itu kebalik. Yang sahih daraba, idrib, yadribu, mudarrib. Atau darib atau madrub sumbernya ke darban, ke masdar. Karena masdar itu sebagaimana namanya, masdar itu sumber gitu loh. Paham ya? Jadi ini disebutkan sini apa? Mudabbaj itu secara bahasa ada isim maf'ul dari tadbij, bukan dari dabat, bukan dari dabbaja gitu ngomongnya, dari tadbij, kembali ke masdarnya. Ayo, bimakna at-tazyin. Apa itu tazyin? Menghias-hiasi. Paham ya? Tazyin, menghias-hiasi, memperindah. Zayyana asy-syai'. Paham ya? Fulanun zayyana asy-syai'a. Si fulan menghias-hiasi sesuatu. Paham belum? Ayo, nah, secara bahasa seperti itu. Wa tadbiju mustaqqun min tibajatain wal wajh. Ayo. Sedangkan tadbij itu mustaqqun, pecahan dari kata apa? Na barakallahu fikum. Keindahan, dua keindahan yang ada pada wajah. Maksudnya dua wajah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Secara bahasa seperti itu. Karena apa? Karena maknanya khaddain, ai al-khaddain. Khaddain wajah. Khaddain dua wajah ini. Nah, barakallahu fikum. Sumya bidzalik, kenapa kalau dinamakan dengan mudabbaj? Riwayatnya dinamakan dengan mudabbaj kenapa? Litasawir rawi wal marwi anhu. Karena sama-sama perawi dan yang diriwayatkan sama-sama apa? Sama-sama saling meriwayatkan. Karena apa? Karena dari kata apa tadi? Bertatap muka, bertatap wajah. Kan kalau saling meriwayatkan, haddatsana Muhammad. Mahmud mengatakan haddatsana Muhammad. Muhammad mengatakan haddatsana Mahmud, saling meriwayatkan, saling bertatap muka, saling berhadapan wajahnya. Paham belum? Itu secara bahasa seperti itu. Kama yatasawal khaddan, sebagaimana sama dua wajah. Ya enggak? Antum memiliki berapa wajah antum? Antum berapa wajah antum berapa? Satu? Satu tak wajahnya? Antum punya wajah satu tak atau dua? Masya Allah. Antum punya wajah berapa antum? Satu tak? Antum? Satu tak? Wajah antum satu? Kanan atau kiri? Kalau wajah satu benar, tapi kalau pipi dua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Khaddain itu maksudnya dua pipi tadi, apanya dua pipi? Pipi kanan, pipi kiri. Totalnya wajah namanya. Wajah itu berapa berarti? Satu. Pipinya berapa? Dua. Paham ya? Kanan kiri kan pipi, namanya wajah kan semuanya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Bertatap muka itu loh. Kama yatasawal khaddan, sebagaimana dua pipi itu sama. Mana mungkin istilahnya bisa dikatakan pipinya yang kanan lebih lebar, yang kiri lebih sempitan, jarang sekali jumpai seperti itu. Paham ya? Nah, ya kan kedua pipinya sama. Kita lihat sini. Wa qila li'anna kullu wahidan minhum a'ta ila al-akhar bi ibadati wajhi. Masyaallah. Ada juga yang mengatakan asal usul mudabbaj kenapa? Karena masing-masing salah satu keduanya tersebut memberikan kepada saudara yang lain ini bi ibadati wajhi, yaitu apa? Na barakallahu fikum, tatapan mukanya. Paham ya? Tatapan wajahnya. Maksudnya itu na barakallahu fikum, ketika dia saling meriwayatkan itu kan memberikan apa? Menghadapkan wajahnya, saling berhadapan wajahnya, bertatap muka intinya. Seperti itu. Paham? Kita lihat sini, liyasma'a minhu, agar dia mendengar darinya. Paham belum? Ini secara bahasa ya, intinya saling meriwayatkan. Intinya saling apa? Saling meriwayatkan. Dinamakan mudabbaj karena saling apa? Saling bertatap muka tadi itu. Bertatap muka, saling menghadapkan wajahnya tadi itu. Mahfum insyaallah ya? Ihsan paham? Ayo, na'am. Abdul Aziz, alhamdulillah. Ayo, kita lihat sini. Fa kullu mudabbajin aqran wa laysa kullu aqranin mudabbajan. Masyaallah. Ini kaidahnya nih. Setiap mudabbaj itu pasti aqran. Setiap mudabbaj pasti apa? Aqran. Lah kenapa kok pasti aqran? Karena seusia, seumur, sebaya, seperjuangan. Faham belum? Tapi tidak setiap aqran mudabbaj, karena kalau aqran walaupun sebaya, seusia, seumuran tapi kan enggak saling meriwayatkan. Kalau si A meriwayatkan dari si B kan enggak meriwayatkan dari si A. Paham belum? Itu kan aqran namanya. Kalau mudabbaj saling meriwayatkan. Si A meriwayatkan dari si B juga meriwayatkan dari si A. Dan aqran atau enggak? Aqran, karena seusia, seumur, sebaya, seperjuangan. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, insyaallah paham soal ini ya. Misaluhu riwayatu Malik an al-Auza'i. Contohnya adalah riwayatnya Malik dari Auza'i. Wa kadzalika riwayatul Auza'i an Malik. Seperti itu pula Imam Auza'i meriwayatkan dari Malik, saling meriwayatkan. Berarti apa namanya ini? Mudabbaj. Paham sekarang bedanya? Antum bisa bedakan mudabbaj dan aqran? Bedanya apa coba? Apa aqran apa mudabbaj? Coba bedanya apa? Dengan contoh aja biar paham langsung. Ya terserah. Tapi tahu. Tahu bedanya tahu. Cuman berat ungkapkan kan? La bas. Antum ungkapkan. Apa? Apa? Riwayat aqran sama mudabbaj beda atau sama? Bedanya apa? Kalau mudabbaj saling meriwayatkan. Paham ya? Contohnya dengan A sama B coba. Ayo, contohnya si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si A. Kalau aqran tidak saling meriwayatkan. Contohnya ayo, si A meriwayatkan dari si B tidak meriwayatkan dari si A. Itu contohnya. Paham belum ya? Paham soal nih? Ayo, namanya mudabbaj sama aqran. Apakah setiap aqran itu mudabbaj antum? Apakah setiap aqran mudabbaj? Atau setiap mudabbaj aqran? Setiap apa? Ayo, setiap mudabbaj aqran. Ayo, tidak setiap aqran mudabbaj. Itu pahami baik-baik ya. Mafhum Ibrahim insyaallah? Alhamdulillah, mafhum? Ayo, berarti sama enggak mudabbaj dengan aqran? Sama enggak? Enggak sama. Nah, kita lihat. Yang ketiga, riwayatul akabir al-asghir, ini penting juga. Periwayatan dari orang-orang yang besar usianya atau yang besar dari yang kecil. Jadi orang besar meriwayatkan dari kecil. Syekhnya meriwayatkan dari muridnya. Paham ya? Contohnya syekhnya meriwayatkan dari muridnya. Ada enggak seperti ini? Ada enggak seperti ini? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan meriwayatkan dari siapa itu? Ruqayyah. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari mengenai Dajjal. Ya enggak? Rasulullah tinggi enggak kedudukannya? Tinggi, meriwayatkan dari yang kecil sahabat, bayangkan. Paham ya? Jadi ada riwayatul akabir anil asghir. Contohnya tadi itu. Contohnya riwayatnya Rasulullah dari siapa? Dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Haddatsani Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Rasulullah malah mendapat cerita dari Tamim bin Aus Ad-Dari ini, Abu Ruqayyah. Saat itu, beliau radhiyallahu anhu bersama 40 orang kurang lebihnya ya. Barakallahu fikum lagi berada di sebuah perjalanan lah. Saat itu agamanya belum masuk Islam, agamanya belum Islam. Kalau tidak salah Nasrani kan itu. Ya enggak? Intinya agamanya selain Islam waktu itu. Kemudian apa? Berlayar. Di suatu ketika ada angin yang sangat besar, terombang-ambingkan oleh angin, terdampar di suatu pulau. Siapa tadi? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Disitulah ketemu dengan sosok yang sangat mengerikan dan misterius. Paham ya? Yang dia belum pernah kenal sebelumnya. Mengeri sekali bentuknya, badannya mengeri juga, yaitu Jassasah. Paham ya? Sampai-sampai karena lebat bulunya itu, rambutnya lebat sekali sehingga enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Ngeri kan? Ngeri enggak kira-kira Ibrahim? Ngeri. Paham ya? Enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Ternyata Jassasah ini penjaganya Dajjal. Paham ya? Penjaganya Dajjal. Kamu mau enggak aku tunjukkan sosok yang akan keluar nanti di akhir zaman? Tunjukkan, diantar. Ternyata Dajjal sudah ada, dibelenggu. Dajjal sudah ada. Cuma di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Sudah selesai. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu juga tempatnya mana. Akhirnya apa? Kisah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkannya. Dajjal sempat nanya, apakah di Arab sudah keluar atau turun nabi yang barakallahu fikum banyak musuhnya kemudian seperti ini? Iya katanya. Apakah barakallahu fikum buah kurmanya masih berbuah? Iya. Nanti disebutkan semua kisahnya itu Rasulullah membenarkan. Nah, ini riwayat contoh riwayat dari akabir al-asghir. Rasulullah kedudukannya tinggi meriwayatkan dari sahabat. Paham belum? Ini jelas sekali ya contohnya ya. Ayo, kita lihat. Wa hiya riwayatur rawi amman dunahu fis-sin, yaitu periwayatan seorang perawi dari orang yang di bawahnya usianya. Paham belum?
Dia seorang perawi meriwayatkan dari apa? Meriwayatkan dari muridnya lah, paham ya? Guru dari muridnya contohnya. Nah, disebutkan sini wa hiya riwayat rawi amman dunahu fis sin awil luqi awil miqdar. Nah, masyaallah. Yaitu riwayatnya seorang perawi dari orang yang di bawahnya. Di bawahnya apa? Ima usianya, ima luqi itu pertemuan perjumpaannya dengan guru atau yang semisalnya, awil miqdar kedudukannya. Usianya bisa sama. Usianya sama tapi kedudukan beda. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Usianya sama mungkin tapi kedudukannya beda. Paham? Contohnya, nah barakallahu fikum, taruhlah usia sahabat dengan tabi'in misalkan. Paham ya? Ada sahabat sama tabi'in, usianya bisa dikatakan sama lah taruhlah misalkan ya. Usianya sama, tapi kan kedudukannya beda kedudukannya. Ini sahabat tinggi, tabi'in apa? Rendah. Kan itu. Paham ya? Maksudnya di bawahnya gitu. Nah, ini namanya apa? Riwayat akabir al-asghir. Paham belum? Yang paling mudahnya guru kepada meriwayatkan dari santrinya. Paham belum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Misaluha riwayatuz Zuhri wa Yahya bin Sa'id an tilmidhihima al-Imam Malik, masyaallah. Contohnya adalah riwayatnya Zuhri, Muhammad bin Muslim az-Zuhri yang kalamnya sangat masyhur, yang sering antum dengar apa? At-tamassuku bis sunnati najah, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keberhasilan keselamatan. Dan contohnya juga apa? Riwayatnya Yahya bin Sa'id al-Qattan an tilmidhihima, dari murid keduanya. Siapa itu? Imam Malik. Bayangkan Imam Malik muridnya, tapi enggak tanggung-tanggung karena dengan seperti ini kan diperbolehkan. Riwayatnya Zuhri dan Yahya bin Sa'id dari apa? Dari murid keduanya, yaitu dari siapa? Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Wa huma akbar minhu sinnan. Padahal posisinya Az-Zuhri sama Yahya bin Sa'id itu lebih tua usianya. Akbaru minhu sinnan itu bukan giginya ya. Karena sinnun juga gigi tapi ngatikannya memang keliru. Kalau antum ngatikan gigi mah keliru nanti. Ya, tapi apa? Usia, umur. Kedua-duanya lebih apa? Lebih tua usianya. Wa aqdam tabaqatan, dan lebih dahuluan apa? Lebih dahulu, lebih di depan tabaqahnya, derajat atau tingkatannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena tabaqah itu penting, tabaqah tabi'in, tabaqah atba'ut tabi'in gitu. Naam. Jadi tabaqah tabi'in tentunya lebih tinggi daripada tabaqah apa? Atba'ut tabi'in. Tabaqah sahabat lebih tinggi lagi itu. Naam. Faedah, suatu faedah fi hadisil jassasah ini. Jassasah, ingat-ingat jassasah ini adalah sosok yang misterius. Yang disebutkan dalam hadis adalah apa? Nah, barakallahu fikum, sebagai penjaganya Dajjal. Nah, barakallahu fikum, jassasah ini. Rambutnya sangat lebat hingga tidak diketahui mana depannya mana belakangnya. Fi Sahih Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas haddatsani Tamimun ad-Dari. Ya enggak? Ini contohnya nih. Rasulullah di dalam Sahih Muslim mengatakan ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sungguh telah menceritakan kepadaku Tamim bin Aus ad-Dari. Paham ya? Menunjukkan Rasulullah mengambil riwayat dari siapa? Dari siapa? Dari sahabatnya. Berarti dari apa? Akabir anil asghir. Faham belum nih? Mafhum insyaallah, Abdurrahman? Mafhum? Na'am. Dari sini, wa hadi arfa, ini tinggi kedudukannya, wa asyraf, lebih mulia, wa ajallu riwayatin, dan paling mulianya riwayat. Ya, riwayat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling barakallahu fikum. Barakallahu fikum mulia adalah apa? Ini riwayatnya. Riwayat contoh untuk apa? Lil akabir al-asghir. Dari orang-orang yang besar, dari orang yang kecil. Rasulullah tinggi kedudukannya dari sahabatnya. Wa hiya manqabatun syarifatun litamim. Ini termasuk apa? Manqabah, yaitu keistimewaan, keutamaan yang sangat mulia untuk Tamim bin Aus ad-Dari. Jadi nanti kalau tanya enggak usah gagal paham, siapa sahabat yang mulia yang pernah jumpa Dajjal? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, itu sahabatnya. Paham belum? Jadi yang sudah pernah jumpa Dajjal adalah Tamim bin Aus ad-Dari, Abu Ruqayyah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Berarti Dajjal sekarang sudah ada berarti ya. Sudah ada ya, cuma di mana wallahu alam. Yang jelas terletak di suatu pulau. Nah, barakallahu fikum, enggak diketahui pulau mana, enggak disebutkan. Adapun kisah Israiliyat, ada yang mengatakan di sana, di sini, di situ, itu semuanya tidak sahih. Paham ya? Seperti apa? Mengenai letak Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj sudah ada sekarang ini. Berada di dalam benteng. Ya, yang benteng tersebut dibikin oleh siapa? Raja Dzulqarnain, rajulun saleh. Ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, tapi di mana wallahu alam. Paham ya? Kalau antum memastikan enggak bisa juga. Paham ya? Disebutkan dalam kitab-kitab itu riwayat-riwayat yang biasanya Israiliyat itu enggak sahihah.
tempat-tempatnya ya. Yang jelas sekarang sudah ada Ya'juj Ma'juj, Dajjal juga sudah ada, tinggal nunggu apa? Waktu keluarnya kapan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Yang nomor 4, riwayatul asaghir anil akabir, banyak sekali kalau ini. Riwayat dari orang-orang yang lebih apa? Lebih rendah atau lebih kecil usianya dari orang-orang yang lebih besar. Wa hiya aksul lati qablah, lawan daripada yang sebelumnya. Wa hiya katsiratun jiddan. Yang seperti ini banyak sekali. Para sahabat dari Rasulullah, ya enggak? Riwayat para sahabat dari Rasulullah masuk ini enggak? Masuk, enggak bisa dihitung, banyak sekali. Riwayatnya Abu Hurairah dari Rasulullah, Aisyah dari Rasulullah, ya enggak? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, ya enggak? Masuk dalam ini kan? Riwayat dari orang-orang yang barakallahu fikum di bawah derajatnya dari orang yang yang di atas apa? Yang lebih tinggi derajatnya. Wa hiya katsirat jiddan li'annaha al-jaddatu fi riwayah. Dikarenakan inilah yang apa? Barakallahu fikum yang yang sangat apa? Yang sangat banyak di dalam periwayatan seperti ini. Paham ya? Riwayat yang sangat bagus ini. Jadi dari yang bawah kepada yang atas, tapi tidak menolak kemungkinan, tidak menutup kemungkinan juga dari yang atas meriwayatkan dari yang bawah. Tadi kita lewati contohnya tadi. Rasulullah dari sahabat tadi. Naam. Berikutnya, riwayatul abna anil aba, masyaallah. Riwayat anak dari bapaknya. Jadi anak meriwayatkan dari bapaknya. Ada juga ternyata wahiyya mundarijatun fi umumi riwayatil asaghir al kabir. Ini pembagian nomor 5 ini, riwayat seorang anak dari bapaknya ini berputar di bawah apa? Keumuman riwayat orang-orang yang lebih kecil usianya dari orang-orang yang besar. Paham ya? Riwayat yang muda dari riwayat yang tua, masuk ke situ. Misalnya, contohnya adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an abihi Umar Khattab. Riwayatnya siapa? Riwayatnya Ibnu Umar dari siapa? Dari Umar Khattab. Berarti menunjukkan anak dari bapaknya kan? Wa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa minha aidan, di antaranya juga riwayatu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Riwayatnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Ini juga masuk kan? Riwayat dari orang yang apa? Lebih muda usianya dari orang yang lebih tua usianya. Nah, barakallahu fikum. Misalnya yang ke-6 sekarang, barakallahu fikum, riwayatul aba' anil abna. Sekarang malah kebalikannya, bapak meriwayatkan dari anaknya. Bapak meriwayatkan dari siapa? Dari anaknya. Kita lihat di sini. Wa hiya mundarijatun fi umumi riwayatil akabir anil asaghir. Ini juga berputar, barakallahu fikum, pada keumuman apa? Riwayatnya orang-orang yang lebih tua usianya dari orang-orang yang lebih muda usianya. Misal riwayatu Anas bin Malik an ibnatihi Umainah. Masyaallah. Riwayatnya Anas bin Malik dari putrinya, yaitu Umainah. Ini berarti meriwayatkan apa? Bapak dari anaknya. Mungkin enggak seperti ini, Yusuf? Sangat memungkinkan. Yang berikutnya, riwayatul ikhwah anil akhwat awil aks. Nomor 7 ini periwayatan ikhwah, itu saudara-saudara, meriwayatkan dari saudari-saudari. Paham belum? Kan ada saudara, ada saudari. Paham ya? Jadi saudara-saudara laki-laki ini meriwayatkan dari saudari perempuannya gitu loh. Paham belum? Contohnya si A ini kakaknya, laki-laki dia. Si B ini adiknya perempuan. Saling meriwayatkan. Paham ya? Itu juga masuk dalam kategori di sini. Atau sebaliknya, akhwat meriwayatkan dari ikhwah. Ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Saudara laki-laki meriwayatkan dari saudari perempuan. Saudari perempuan meriwayatkan dari saudara laki-laki, seperti itu. Misalnya contohnya, riwayatu Muhammad bin Sirin an ukhtihi Hafsah. Riwayatnya Muhammad bin Sirin dari apa? Saudari perempuannya itu Hafsah. Hafsah saudari perempuannya Muhammad bin Sirin. Barakallahu fikum, seperti itu. Berarti Hafsah ini bapaknya siapa namanya berarti? Kalau Muhammad bapaknya ini Sirin, kalau Hafsah sama juga, karena saudarinya Hafsah bintu Sirin. Masya Allah, ini penting juga ya, ini ternyata ya. Jadi cukup sekian dulu. Yang sisanya insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang, sekaligus tambahan-tambahan yang lainnya. Insya Allah beberapa hari lagi kita selesaikan kitab ini. Kalau Allah mudahkan, kita langsung mustalahnya dicukupkan sekian dulu. Untuk tingkatan selanjutnya nanti
Kita lihat lagi apakah dilanjutkan atau tidak. Kalaupun dilanjutkan, yang dulu pernah kami janjikan itu ya, Nuzhatun Nadhar, syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kalaupun enggak dilanjutkan, langsung kita masuk ke usul tafsir. Insyaallah usul tafsir. Untuk mengenai kitabnya kita lihat nanti. Kalau bisa gratis gratis, kalau enggak bisa gratis ya diupayakan. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.